Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi semua? Baik, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan tetap optimis. Baik, siswa-siswi semua, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang praktik ekonomi Islam. Untuk prinsip dan praktik ekonomi Islam, ada beberapa yang kita pahami untuk penjabarannya. Yang pertama tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, syirkah dan perbankan, lalu bermuamalah sesuai aturan Islam. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, dan perdata. Sementara dalam fikih, Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan urusan lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal yang diantaranya. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, atau bahkan kehalalannya, tidak boleh dengan cara-cara yang spekulasi atau berjudi, dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli yang terbagi menjadi khiyar dan riba. Khiyar pun ada beberapa macamnya, ada majelis, syarat, dan aib. Riba ada macamnya, ada fadli, khordi, yadi, dan nasi'ah. Lalu utang piutang dan sewa menyewa. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, dan Allah yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat. Dan ada saksi, lihatlah penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Cara jual beli. Syarat yang harus dilakukan dalam hal jual beli yaitu adalah yang pertama penjual dan pembeli haruslah yang pertama alasannya baligh berakal sehat, lalu atas kehendak sendiri. Uang dan barangnya haruslah yang pertama yaitu harus halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak, bangkai, dan selanjutnya. Lalu dari bermanfaat, asasnya bermanfaat, yaitu membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Lalu yang ketiga, syarat jual beli adalah ijab qabul. Ya, seperti pernyataan, saya jual barang ini dengan harga sekian. Lalu pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Dengan demikian berarti jual beli yang berlangsung suka sama suka. Hadis Rasulullah dari Ibnu Hibban, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Lalu penjelasan selanjutnya tentang khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan atau dalam keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah bersabda, dua orang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, khiyar syarat. Adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan. Jadi tidaknya transaksi pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi atau catat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat dan dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba. Pengertian riba yaitu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang yang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syaratnya. Yang pertama adalah sama timbang dan ukurannya, dilakukan serah terima saat itu juga dan secara tunai. Macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat juga, namun seberat 11 gram. Kelebihannya itu disebut dengan riba. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalkan si A bersedia meminjam kepada si B uang sebesar 100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba. Lalu ribayat adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjual kacang, ketela yang masih ada di dalam tanah. Riba nasi'ah, yaitu adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya pembeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu itu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaan. Misalkan utang 100.000, kemudian di hari berikutnya melunasi dengan 100.000 juga. Memberi utang kepada seseorang berarti menolong dengan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun utang piutang. Yang pertama, yang berpiutang dan berhutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan. Misalkan, saya utang ini kepadamu. Yang berhutang menjawab, ya, saya utang dulu. Beberapa hari lagi sebutkan dengan jelas. Atau jika sudah punya, akan saya lunasi. Ya, berikut adalah contoh lafaz tentang utang piutang. Sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Dalam fikih Islam disebut ijarah, berarti imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan.
Jasa di sini berupa penyediaan tenaga, pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar-dasarnya sudah ada di firman Allah berikut, bisa dilihat ya siswa-siswi semua. Syarat dan rukun sewa-menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadikan hak sepenuhnya orang yang menyewakan. Yang keempat, ditentukan barang serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama manfaat barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayaran juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Syirkah atau perseroan. Secara bahasa, syirkah berarti mencampur adukan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun syirkah. Adapun rukunnya sebagai berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad yang disebutkan. Lalu yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah syigot. Macam-macam syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan mufawadah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau mal dan modal. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Sedangkan syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muhayyadah. Mudharabah mutlak merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Mudharabah muhayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlak, yaitu usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Musaqah, musyara'ah, dan mukhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Musyara'ah yaitu adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sedangkan mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan perbankan ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank.
Dilihat dari segi penerapan bunga, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau syariah. Bank konvensional berfungsi utama menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau syariah ialah bank yang menjalankan operasinya untuk syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya, yang pertama adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Khoranil Hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan tambahan jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Prinsip asuransi syariah berasal dari bahasa Belanda asuranti yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung asuransi disebut mu'amin dan tertanggung kishrut yang disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jais. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada umumnya. Para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah diperbolehkan, asuransi konvensional haram hukumnya. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memilih daya apapun ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih siswa-siswi semua. Tadi adalah materi tentang jual beli perbankan, ya, muamalah semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.